Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah sahabat Nabi. Kisah ayah dan anak yang syahid dalam memerangi Nabi palsu. Tufail bin Amr adalah bangsawan Arab yang terpandang. Pada masa jahiliyah, dia adalah kepala kabilah Daus. Dia termasuk pemimpin yang memiliki karisma serta kewibawaan yang tinggi dan diperhitungkan orang. Periuknya tidak pernah turun dari tungku. Pintu rumahnya tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang bertamu. Dia senang memberi makan orang yang kelaparan, melindungi orang yang sedang ketakutan, dan membantu setiap penganggur. Di samping itu, dia adalah pujangga yang pintar dan cerdas, penyair yang tajam dan berperasaan halus, selalu tanggap dalam yang manis dan yang pahit. Karyanya mempesona bagaikan sihir. Pada suatu ketika, Tufail meninggalkan negerinya Tihama menuju Mekah. Waktu itu konfrontasi antara Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy semakin nyata. Masing-masing pihak berusaha memperoleh pengikut atau simpatisan guna memperkuat golongannya. Untuk itu, senjata Rasulullah SAW hanya berdoa kepada Tuhannya disertai iman dan kebenaran yang dibawanya. Sedangkan kaum kafir Quraisy menegakkan impian mereka dengan kekuatan senjata dan dengan segala macam cara untuk menghalangi orang banyak menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tufail terlibat dalam kemelut ini tanpa disengajanya, karena kedatangannya di Mekah bukan untuk melibatkan diri. Bahkan pertentangan antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy belum pernah terlintas dalam pikirannya sebelum itu. Pada suatu ketika, kedatangan Tufail ke Mekah disambut agak luar biasa. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, aku ditempatkan di sebuah rumah istimewa. Kemudian para pemimpin dan pembesar Quraisy berdatangan menemuiku, ujar Tufail berkisah. Orang-orang Quraisy yang menemuinya berkata, "Hai Tufail, kami sangat gembira Anda datang ke negeri kami, walaupun negeri kami sedang dilanda kemelut." Tufail belum paham apa yang dimaksud dengan kemelut itu. Orang yang mendakwahkan diri menjadi nabi itu ternyata telah merusak agama kita, merusak kerukunan kita, dan memecah persatuan kita semua, tutur mereka. Kami khawatir dia akan mempengaruhi Anda pula, lanjutnya. Mereka juga menyatakan khawatir Nabi Muhammad mempengaruhi dirinya sehingga juga akan mempengaruhi kabilah Daus. Kemudian dengan kepemimpinan Anda, dipengaruhinya pula kaum Anda seperti yang terjadi pada kami. Oleh karena itu, janganlah Anda dekati orang itu. Jangan berbicara dengannya, dan jangan pula mendengarkan kata-katanya, ujar mereka menekankan. Menurut mereka, kalau Nabi Muhammad berbicara, kata-katanya bagaikan sihir. Perkataannya dapat memisahkan anak dengan bapak, merenggangkan saudara sesama saudara, dan menceraikan istri dengan suami, ujar mereka lagi. Menurut penuturan Tufail, sejak itu, kaum kafir Quraisy selalu mendampinginya dan menceritakan hal-hal yang aneh kepadanya. Mereka menakut-nakutiku dan kaumku dan keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan orang itu, katanya. Akhirnya, Tufail memutuskan untuk tidak mendekati Nabi Muhammad, tidak akan berbicara dengannya, dan tidak akan mendengarkan apa-apa yang dikatakannya. Pada suatu pagi, Tufail pergi ke masjid hendak tawaf di Ka'bah dan mengambil berkat dengan berhala-berhala pujaan kabilah Daus. Hal seperti itu biasa mereka lakukan ketika berhaji. Telingaku kusumbat dengan kapas, karena aku takut suara Muhammad akan terdengar olehku, ujarnya. Tetapi ketika masuk ke masjid, Tufail melihat Nabi Muhammad sedang sholat dalam Ka'bah. Tetapi sholatnya tidak seperti sholat kami, dan ibadahnya tidak seperti ibadah kami. Aku terpesona melihatnya. Sedikit demi sedikit aku bergerak menghampirinya, tanpa sadar. Hingga akhirnya aku dekat sekali kepadanya, tutur Tufail. Agaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan supaya Tufail mendengar apa yang dibaca Rasulullah. Tufail mengakui kalimat-kalimat yang diucapkannya oleh Rasulullah sangatlah indah dan bagus sekali.
Betapa celakanya engkau, hai Tufail. Engkau seorang pujangga dan penyair. Engkau tahu membedakan mana yang indah dan mana yang buruk. Apa salahnya kalau engkau dengarkan dia bertutur? Mana yang baik boleh engkau ambil, mana yang buruk tinggalkan, kata Tufail membatin kepada dirinya sendiri. Tufail bagaikan terpaku di tempat itu sampai Rasulullah pulang. Lalu ia mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. Setelah beliau masuk, Tufail pun masuk pula. Setelah mereka duduk, Tufail berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya kaum Anda berkata kepadaku tentang diri Anda begini dan begitu. Mereka menakut-nakutiku berhubung dengan urusan agama Anda. Oleh karenanya, aku menyumbat telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataan Anda. Tetapi Allah menghendakiku supaya aku mendengar sesuatu dan Anda, ternyata apa yang Anda ucapkan semuanya benar dan bagus. Maka ajarkanlah kepadaku agama Anda itu." Selanjutnya Rasulullah mengajarkan kepada Tufail perihal agama Islam. Dibacakannya surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. "Demi Allah, belum pernah aku mendengar kalimat-kalimat seindah itu, dan belum pernah aku mengenal agama yang lebih baik daripada Islam ini," ujar Tufail. Setelah itu, ia ulurkan tangannya kepada Rasulullah lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Sejak itu aku masuk Islam, kemudian aku menetap di Mekah beberapa lama, mempelajari agama Islam kepada beliau. Aku menghafal ayat-ayat Al-Quran yang dapat kuhafal," ujar Tufail berkisah. Ketika Tufail bermaksud hendak kembali kepada kaumnya, ia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Rasulullah, aku ini pemimpin yang dipatuhi oleh kaumku. Aku bermaksud hendak kembali kepada mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Tolonglah, doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberiku bukti-bukti nyata yang dapat memperkuat dakwahku kepada mereka, supaya mereka masuk Islam." Rasulullah lalu berdoa. Menurut Tufail, di tengah perjalanan pulang ketika ia sampai di tempat yang dimuliakan kaumnya, keluarlah satu cahaya di antara kedua matanya seperti lampu. Ia mendoakan, "Wahai Allah, pindahkanlah cahaya ini ke tempat lain, karena kalau cahaya ini terletak di antara kedua mataku, aku khawatir kalau kaumku menyangka mataku telah kena tulah karena meninggalkan agama berhala." Maka dengan izin Allah cahaya itu dipindahkan ke ujung tongkatnya, bagaikan sebuah kandil tergantung. Setelah ia berada di tengah-tengah kaumnya, yang pertama-tama mendatanginya adalah ayahnya yang sudah berusia lanjut. "Menjauhlah daripadaku, aku bukan lagi putra ayah, dan ayah bukan bapakku lagi," ujar Tufail. "Mengapa begitu, hai anakku?" tanya sang ayah. "Aku telah masuk Islam. Aku adalah pengikut agama Nabi Muhammad SAW, jawabnya. "Wahai anakku, bagaimana kalau aku masuk agamamu, supaya agama menjadi agamaku pula?" tanya sang ayah. "Kalau begitu pergilah ayah mandi lebih dulu, bersihkan badan dan pakaian ayah. Sesudah itu kembalilah ke sini, supaya aku ajarkan kepada ayah apa yang telah kupelajari tentang Islam," ujar Tufail kemudian. Sang ayah pergi mandi membersihkan badan dan pakaiannya. Sesudah itu Tufail mengajarkan kepadanya tentang Islam, lalu dia masuk Islam. Kemudian datang pula istrinya, sama seperti kepada ayahnya. Tufail berkata kepadanya, "Menjauh daripadaku, aku bukan suamimu lagi, dan engkau tidak pula istriku lagi." "Mengapa begitu, hai Tufail?" tanya istrinya heran. "Islam telah memisahkan aku dan engkau. Aku telah masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW," katanya menjelaskan. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah Tufail? Simak kelanjutan kisahnya pada video kami berikutnya. Jika Anda dapat memetik hikmah dari cerita ini, silakan tuliskan di kolom komentar untuk bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat antar sesama muslim. Terima kasih sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.